Shalom saudara-saudara seiman. Dalam acara ini kita hendak membahas tentang satu topik yang berkisar sekitar membangun bait suci atau membangun gedung gereja. Apa permasalahannya? Kita mengenal bahwa agama Kristen adalah agama yang mengembang, yang evangelical, di mana-mana di seluruh dunia. Karena perintah Tuhan sendiri yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar Injil ini, muridkanlah sekalian bangsa, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu sebabnya kekristenan di mana-mana selalu mengembang. Tetapi persoalannya sekarang, kita harus merenungkan kembali apa yang dikembangkan, apa yang diusahakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ini. Ada dua pengertian, saudara. Orang cenderung di mana-mana sesudah memberitakan Injil, memperoleh beberapa orang yang percaya, lalu mereka berusaha membangun gereja, lalu berturut-turut permasalahan pembangunan gereja ini menjadi persoalan yang sangat serius. Akibatnya berbagai macam kesulitan, berbagai macam beban dan perkara yang harus diselesaikan di dalam rangka membangun gedung gereja. Istimewa di negara kita mengenal bahwa gereja tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Harus ada izin dari pemerintah. Itu pun bertingkat-tingkat dari daerah sampai ke pusat. Dan ada dua urusan yang harus diselesaikan. Urusan secara hukum di negara ini, tapi juga ada urusan lain secara organisatoris dengan pihak gereja, di mana setiap aliran gereja mempunyai sinode mereka masing-masing. Jadi dalam pekerjaan membangun gereja Tuhan, begitu banyak usaha, begitu banyak biaya, begitu banyak tenaga yang harus dicurahkan, sehingga terbentuk sebuah gereja. Padahal kalau kita kembali kepada asalnya, yaitu ketika Tuhan Yesus masih berkumpul dengan para rasulnya, mari kita baca kisahnya, bahwa sebenarnya Tuhan tidak terlalu repot seperti itu. Dalam Matius 16 ayat 13, dituliskan di sini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, saya mencoba mencari berbagai terjemahan dari kutipan ayat ini. Ada yang di dalam bahasa Inggris, ada yang di dalam bahasa Indonesia, bahkan ada dari bahasa daerah. Tuhan Yesus mengatakan di sini, ia hendak mendirikan jemaatku.
Ada beberapa terjemahan yang berkata, aku hendak mendirikan gerejaku. Saya lebih suka memakai kata yang pertama, yaitu seperti di Matius 16 ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi titik beratnya bukan pada organisasi gerejanya, bukan juga pada gedung gerejanya, tetapi jemaat. Memang secara organisatoris kita di Indonesia tidak mungkin membuat jemaat yang tidak bergabung pada suatu organisasi gereja. Itu sudah menjadi suatu keharusan. Pihak pemerintah akan meminta pertanggunganjawab siapa membuat bangunan ini dan di bawah naungan organisasi mana, secara hukum harus ada pengakuan sah. Dan ini juga yang dijadikan oleh satu kelompok aliran tertentu yang dengan kekerasan memaksa bangunan-bangunan gedung gereja diruntuhkan dengan alasan tidak ada izin membangun. Saudara, itu satu masalah, satu problem. Orang Kristen tentu saja bisa menghadapinya dengan iman, dengan doa, memohon kuasa Allah melindungi dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya inti maksud perintah Tuhan bukan usaha membangun gedung gerejanya yang utama, tapi membangun jemaat. Ini yang saya tadi tekankan. Haruskah kita hanya membangun gedung gereja? Haruskah kita membangun jemaat? Memang orang bisa berkata, bagaimana bisa membangun jemaat kalau tidak punya gedung? Tidak selalu demikian. Selama Tuhan Yesus melayani manusia di muka bumi, dia mempunyai waktu kira-kira 3,5 tahun berada di muka bumi. Tuhan berjalan dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota di sekitar tanah Palestina. Dahulu tidak ada satu gedung gereja pun dia bangun. Dia memakai gedung-gedung yang sudah ada. Kadang-kadang dia memakai bait suci. Dan kapan Tuhan bisa memakainya? Karena orang Yahudi berkumpul pada hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat gedung itu dipakai oleh banyak orang. Maka Tuhan memilih mengumpulkan jemaatnya pada hari berikutnya. Hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama dari setiap minggu. Jadi hari Minggu bukanlah hari yang ke-8. Sebab hari Sabtu itu hari yang ke-7. Jadi hari Minggu itu hari yang pertama. Dan itu menjadi semacam tradisi sehingga sampai hari ini orang Kristen berkumpul di gereja pada hari Minggu. Terlepas dari berbagai pandangan teologis, kenapa Tuhan kenapa gereja tidak berkumpul pada hari Sabat, sehingga banyak sekali aliran yang kemudian lebih mementingkan hari Sabatnya. Tapi Anda tahu dari semula Tuhan Yesus sendiri tidak terlalu mementingkan apakah itu harus Sabat. Hari Minggu pun boleh. Nah, dia selalu meminjam gedung-gedung yang sudah ada. Kalau tidak ada gedung, lapangan terbuka pun bolehlah. Tuhan Yesus mengumpulkan jemaat terbesar waktu ada di Galilea. Dia mengadakan khotbah di atas bukit-bukit. Dan Tuhan mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk berkhotbah dengan suara yang keras dalam waktu yang cukup lama. Sehingga semua orang di atas yang berkumpul di bukit itu mampu mendengar suaranya. Ya, barangkali boleh dibandingkan dengan seorang penyanyi opera yang zaman dulu tidak memakai mic ya. Gedung besar sekali, penyanyi opera itu harus bisa mengeluarkan suara yang mampu mencapai setiap orang di sudut-sudut gedung besar itu. Tanpa harus memakai mikrofon. Ya, sekarang penyanyi-penyanyi dipermudah dengan memakai mikrofon. Zaman Tuhan Yesus tidak ada mikrofon.
tapi dia memakai kemampuannya untuk berbicara dengan keras sekali. Memang berbicara keras selama 1 jam misalnya, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Dan murid-muridnya juga sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, sejauh kita tahu dalam Kisah Rasul tidak ada satupun murid yang membangun gedung gereja. Mereka hanya memakai tempat-tempat berkumpul yang umum, terutama ketika mereka mengabarkan Injil di antara orang Yunani. Orang Yunani sudah punya tempat-tempat public meeting atau pertemuan. Banyak orang, ada area-area yang disediakan untuk orator-orator muncul dan orang-orang tiba-tiba datang berkumpul mendengarkan subjek yang dibicarakan oleh orator itu. Tidak ada gedung yang spesial dibangun oleh murid-murid Tuhan. Bahkan ketika zaman orang Kristen dianiaya, pada zaman Nero, orang Kristen difitnah telah merusak dan membakar gedung-gedung, padahal yang membakar Nero sendiri. Mereka terpaksa berkumpul di tempat-tempat yang tersembunyi. Katakom, itu kuburan-kuburan. Itu jadi tempat pertemuan orang Kristen. Di kuburan-kuburan itu sepi, tidak ada orang, mereka diam-diam berkumpul dan jumlahnya menjadi besar sekali. Kadang-kadang disitulah mereka memberitakan firman. Tetapi sesudah zaman di mana kekristenan diakui sebagai agama negara di kerajaan Roma, maka orang Kristen mulai mempunyai kebebasan, mereka membangun gedung-gedung juga. Sampai hari ini tradisi membangun gedung gereja terus dilakukan. Saya tidak berkeberatan orang membangun gedung gereja, tentu saja tidak. Itu sangat berguna. Namun kita harus mengingat di mana tidak mungkin dibangun gedung gereja, di mana izin tidak diberikan, tidak mampu memperoleh izin. Itu tidak menghalangi Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di situ. Ingat zaman pertama, Tuhan pun tidak sibuk membangun gedung gereja dan tidak berurusan begitu banyak dengan urusan izin dan sebagainya terhadap pemerintah. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara tentang ada satu masa di mana Rusia, orang-orang Kristen di negeri Rusia pada zaman dahulu, karena kekuasaan komunisme begitu kuat, banyak orang Kristen tidak bisa lagi berbakti dengan merdeka di gereja-gerejanya yang sudah ada. Dan semua gereja yang resmi ada diawasi oleh pemerintah. Dan orang-orang Kristen yang bertumbuh tidak bisa menyembah Allah dengan merdeka, dengan cara yang mereka rasakan didorong oleh Roh Kudus. Dan gereja-gereja itu berkumpul di tempat-tempat rahasia. Dan semua digerakkan oleh Roh. Ada cerita bahwa gereja-gereja itu bahkan tidak mengumumkan minggu atau Sabtu yang berikut atau hari-hari ibadah mereka itu kapan lagi. Tapi pada waktu yang ditentukan, semua orang tahu kemana mereka pergi. Dan tidak ada mata-mata dari pemerintah yang mengganggu mereka. Tetap gereja jalan terus, gereja tanpa gedung. Hal yang sama terjadi dengan ketika di Tiongkok, kekristenan diawasi sekali. Ya, memang kekristenan tidak dibasmi, masih ada gedung-gedung yang dianggap diakui pemerintah di mana orang Kristen boleh berbakti, tapi menjadi sangat kaku karena semua khotbahnya diawasi. Nah, gereja-gereja yang bertumbuh dengan pesat, mereka berkumpul di tempat-tempat yang tidak resmi, entah di hutan, entah di ke gudang petani atau di ruang-ruang bawah tanah, sehingga mereka juga disebut gereja bawah tanah. Dan mereka juga berkumpul dan mengembang terus. Gedung menjadi faktor yang tidak terlalu penting. Jadi kekristenan tidak selalu harus dibatasi oleh gedung.
Kalau ada ya dipakai, tidak ada di mana saja. Yang penting yang kita harus bangun adalah tubuh Kristus. Atau tiap pribadi yang menerima Tuhan Yesus, tubuhnya disebut bait suci Allah. Itu sebabnya saya ingin memberi pandangan agar orang Kristen lebih mementingkan pembangunan bait suci Allah, yaitu tubuh orang-orang Kristen itu sendiri, hidupnya dibangun, dan tidak terlalu banyak buang waktu tentang urusan gereja dan gedung gereja dan segala urusannya. Apalagi mengenai biaya yang begitu besar-besar kadang-kadang harus dibutuhkan. Apalagi akhir-akhir ini terlalu banyak sekali gereja yang bersaing-saing, membangun gedung-gedung yang makin megah, makin besar. Sementara di pihak lain, sebenarnya pembangunan bait suci orang itu, yaitu pertumbuhan rohani pribadi demi pribadi, menjadi makin terbengkalai. Banyak gereja juga sibuk dengan urusan politik di dalam gereja. Ada iri hati dan saling menjatuhkan, berebut lahan yang subur, yaitu di mana jemaatnya banyak sekali mengumpulkan uang hasil kolekte. Itu seringkali diincar juga oleh hamba-hamba Tuhan tertentu, dan sesama teman disingkirkan untuk diambil posisinya. Itu ada, dan itu memalukan sekali. Lebih baik anak-anak Allah mulai menyadari kita ini harus membentuk bait suci Allah ini. Apa-apa yang penting diketahui oleh anak-anak Allah supaya rohaninya tumbuh, dan kemana kita ini sebenarnya bertumbuh. Satu titik ini, kita semua harus mengarahkan pertumbuhan setiap orang Kristen sampai mereka mencapai kedewasaan penuh menjadi seperti Yesus, dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Biar itu menjadi fokus daripada pekerjaan dan pelayanan semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Belakangan ini sudah banyak sekali hamba Tuhan menyadari bahwa kedatangan Tuhan kedua kali sudah sangat dekat. Hanya hitung tahun saja katanya. Tidak sampai belasan tahun, tidak sampai puluhan tahun. Tanda-tanda sudah nampak di mana-mana. Anda melihat di Timur Tengah sudah mulai ada usaha membuat perdamaian antara Israel dan Palestina. Saya secara pribadi percaya bahwa apabila dua negara ini menjadi satu, terbentuklah perjanjian perdamaian. Dan sesuatu yang dianggap mustahil sudah terjadi. Ini mengarah kepada kesempatan untuk orang Israel membangun kembali bait sucinya yang runtuh selama ini, bait suci yang ketiga. Tidak ada perdamaian, tentu tidak mungkin membangun. Dan di dalam Alkitab ditulis bahwa akan ada satu perdamaian yang berjangka waktu 7 tahun masa perdamaian. Jadi nanti Anda mengikuti melalui televisi, melalui internet, melalui segala media. Apabila digariskan nanti ada suatu perundingan, perdamaian antara Palestina dan Israel. Dan ada batas waktu yang ditetapkan, 7 tahun masa perdamaian. Nah itulah tandanya masa gereja di muka bumi ini sudah berakhir untuk sementara. Sebab Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan gereja Tuhan akan diangkat. Ada tentu yang tertinggal. Yang tertinggal akan mengalami banyak anak aniaya dari antikristus yang akan muncul kelak. Banyak hamba Tuhan menyadari ini dan sudah berseru-seru mengingatkan semua orang Kristen, kedatangan Tuhan kedua kali sudah dekat. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja Tuhan selama ini untuk memperlengkapi orang-orang Kristen supaya nanti terangkat dengan baik. Dan sampai kepada perjamuan kawin anak domba kelak. Apa yang harus dipersiapkan? Sedikit sekali hamba Tuhan mempersiapkan jemaat tentang hal ini.
Itu sebabnya kembali saya tidak menekankan. Jangan buang waktu terlalu banyak sekarang dalam perkara gedung, gereja, dan organisasinya. Melainkan bangunkan bait suci tiap pribadi orang itu yang percaya. Itu bait suci mereka betul-betul ada suatu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan betul-betul semua yang diinginkan oleh Allah Bapa tercapai di dalam tiap-tiap pribadi yang sudah dengan penderitaan yang sangat dibeli oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan di kayu salib, darah yang terkucur, darah yang mulia itu yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kuasa si iblis. Kita lihat ayat yang lain, yaitu mengenai tubuh Kristus. Ada beberapa ayat saya tidak bacakan. Dalam Yohanes 2 ayat 19, di sini Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Inilah inti yang tadi hendak saya tekankan. Kalau Tuhan Yesus menunjukkan tubuhnya sebagai bait suci, runtuhkanlah, artinya dibunuh mati. Dalam 3 hari dia bangkit kembali. Betapa penting tubuh Yesus sebagai bait suci. Dan untuk membangun bait suci ini hanya butuh 3 hari. Habis kematian, 3 hari bangkit. Sedangkan kalau gedungnya, bait suci yang di Yerusalem 46 tahun. Tadi disebutkan 46 tahun orang membangunnya. Betapa banyak waktu dan biaya untuk membangun bait suci dalam bentuk gedung. Tapi tubuh ini butuh hanya 3 hari bangkit kembali. Nanti kita akan teruskan dalam session berikut. Tuhan Yesus memberkati.